Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kita hari ini. Hari ini kita akan ngomong masalah recommender system inputs and techniques ya. Jadi ada tambahannya lagi adalah input ya. Kenapa kok input ini penting? Alasannya adalah memang pada saat kita membangun suatu recommender system, salah satu yang dilihat adalah ingredients apa yang kita miliki, dan dari ingredients itu nanti kita bisa menentukan teknik apa yang cocok atau tepat untuk menyelesaikannya. Kalau nggak salah kemarin teman-teman sudah mengerjakan tugas terkait dengan collaborative filtering ya, bener ya, Mas Robi? Iya Pak, udah ngerjain Iya. yang tugas dikumpulin di LMS Pak. Iya, tak cita. Iya Mas, iya Mas, iya. Iya. Oke. Apa collaborative filtering apa Mas Robi? Kolaboratif, bentar. Hmm, Bentar Pak. Bentar Mas. harus buka lagi ya. Oke, good. Saya tungguin. Ngerjakan sendiri atau Ngerjain sendiri, kebetulan ngerjain kan sendiri ya? kolaboratif filtering itu salah satu metode pada sistem rekomendasi yang mana rekomendasi dihasilkan dari history rating yang diberikan user kepada item. Dalam metode ini terbagi menjadi dua, user base atau item base. Yang membedakan user base akan dicari kedekatan berdasarkan user yang memiliki klaster yang sama atau berdasarkan item yang memiliki klaster yang sama. Umumnya digunakan algoritmanya mencari kedekatan dengan Gaussian similarity dengan dipadukan dengan KNN. KNN Mas, ya gitu. Ya, oke. Sip. Ada satu yang menurut saya agak kurang di sana, itu adalah masalah kolaboratifnya masih belum terlihat gitu ya. Namun that's fine. Beberapa definisi yang ada di situ memang benar. Ya, oke. Nanti kita akan coba lihat apa yang dimaksud dengan collaborative filtering gitu ya, Mas Robi ya. Termasuk juga tadi ada ngomong masalah rating ya, Mas Robi ya. Tidak harus sebenarnya kita manfaatkan KNN ataupun menggunakan clustering, tapi dalam collaborative filtering ini adalah bagaimana antar user ini bisa berkolaborasi bersama. Ini namanya juga collaborative filtering gitu ya. Jadi ada sesuatu yang boleh dikatakan mirip gitu ya. Nah, karena kita ngomong masalah kemiripan, nanti di sana ada cosine similarity, salah satu yang bisa kita manfaatkan dalam collaborative filtering. Oke, that's fine. Nanti kita akan coba lihat lebih jauh. Hari ini kita ngomong masalah domain. Kemarin pun kita sebenarnya sudah ngomong masalah domain. Terus kemudian kita lihat entitas. Dalam entitas ini nanti akan muncul sesuatu yang dinamakan dengan input, gitu ya. Kenapa? Karena dari entitas itu nanti akan muncul definisi-definisi dari sebuah data, gitu ya, dalam sebuah recommender system. Terus kemudian ada permasalahan yang dihadapi dari recommender system. Ini tentunya ada beberapa permasalahan yang semuanya ada Kalau kita memilih satu metode, ada beberapa metode yang menghadapi beberapa permasalahan gitu ya. Ada yang tidak semua, ada yang berada di berbagai teknik gitu ya. Dan nanti di akhir juga kita akan ngomong masalah sedikit terkait dengan teknik. Dari sisi domain, ini kemarin kita sudah lihat gitu ya, bahwa yang dinamakan recommender system ini diimplementasikan di berbagai hal gitu ya. Contoh misalkan ada Amazon. Dalam e-commerce Indonesia kita kenal ada Bukalapak, Tokopedia gitu ya. Mungkin kita bisa melihat bahwa recommender system yang diberikan oleh Bukalapak dan Tokopedia barangkali tidak sebagus yang diberikan oleh Amazon gitu ya. That's fine, tapi algoritma dari recommender systemnya boleh dikatakan juga sudah cukup mumpuni gitu. Jadi artinya pada saat seseorang datang di sana, let's say sudah memiliki preferensi tertentu, contoh misalkan saya buka aplikasi Bukalapak ataupun buka Tokopedia, ada beberapa rekomendasi yang boleh dikatakan nyantol ke saya gitu ya. Nyantolnya di mana? Nyantolnya adalah ada item-item tertentu yang menjadi preferensi saya.
teman-teman tahu saya suka anggrek gitu ya. Di sana ada beberapa item seperti pupuk, seperti pot dan lain-lain gitu ya. Kalau kita lihat masalah domain ini tidak hanya e-commerce saja, tapi juga bisa diimplementasikan dalam domain yang lain. Contoh misalkan dalam domain movie, di situ kita punya ada Netflix ya, yang merekomendasikan ada berbagai macam movie yang bisa ditampilkan ya. Movie-nya pun beragam di sana, itemnya lebih dari 1 juta sepertinya. Dan kalau kita memilihkan sekian puluh atau katakanlah belasan dari 1 juta, sepertinya sangat pekerjaan yang tidak mudah gitu ya, dan itu bisa diselesaikan dalam waktu order millisecond gitu ya. Dan kualitasnya pun bagus gitu ya, kualitasnya bagus. Jadi boleh dikatakan algoritma recommender system yang diberikan juga sangat-sangat baik sekali. Nah, domain yang berbeda ini sebenarnya mengarah kepada karakteristik yang berbeda gitu ya. Contoh misalkan kita ngomong masalah domain retail yang kecil-kecil gitu, biasanya itemnya sangat banyak sekali. Contoh misalkan aksesoris itu akan jauh lebih banyak sekali bila dibandingkan domain yang besar. Contoh misalkan rekomendasi pariwisata, rekomendasi rumah gitu ya, rumah hunian ya, ataupun rekomendasi yang lain. Kenapa? Pada saat kita melihat sebuah domain, katakanlah sama-sama entertainment gitu ya, entertainment antara musik dengan movie. Musik kita tahu bahwa number of items-nya bisa jadi jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan movie. Ada keterbatasan seseorang pada saat membuat sebuah movie gitu ya. Durasinya lumayan panjang, skripnya harus dibuat dengan baik, proses pembuatannya tidak sekonyong-konyong gitu ya. Dari sana muncul karakteristik tertentu, baik itu dari sisi jumlah user ataupun juga jumlah itemsnya gitu ya. Termasuk juga mungkin price atau harga gitu ya. Contoh misalkan kalau kita ngomong masalah aksesoris, harganya biasanya tidak lebih jauh mahal, tidak lebih mahal bila dibandingkan dengan item yang besar gitu ya. Contoh misalkan perlengkapan rumah gitu ya, perlengkapan rumah dibandingkan dengan rumahnya sendiri, tentu rumah akan jauh lebih mahal gitu ya. Nah, kalau kita merekomendasikan sebuah aksesoris, mungkin seseorang memiliki kemauan atau keberanian untuk mencobanya itu jauh lebih tinggi gitu ya. Dalam artian pada saat kita memberikan rekomendasi yang tidak terlalu akurat, orang akan masih tetap mau untuk mencoba. Tapi pada saat price-nya itu sangat besar, katakanlah rekomendasi rumah hunian gitu ya, misalkan Mas Robi sedang mencari rumah untuk istri dan anaknya gitu, kayaknya akan sangat-sangat picky sekali gitu ya. Kenapa? Karena uang yang dimiliki ya segitu-segitunya. Paling beli rumah secara umum tidak lebih dari 2 kali, 3 kali gitu ya. Jadi harga di sana harus memang benar-benar yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita gitu ya. Itu yang menjadi karakteristik. Mobil pun sama gitu ya. Tapi kalau kita ngomong masalah ban, masalah kaca spion, let's say orang salah membeli, mereka masih oke lah, ya gitu ya. Terus kemudian tetap membeli lagi gitu ya. Terus kemudian yang lain lagi adalah time to consume gitu ya. Kalau kita ngomong sama-sama entertainment antara movie dengan musik gitu ya. Dalam domain musik biasanya cuman 2 menit, 3 menit gitu ya. Katakanlah kita sudah mengkonsumsi sebuah item, terus kemudian kita cek apakah itemnya ini sangat kita sukai atau tidak. Dalam 1 menit sudah bisa ketahuan, atau mungkin dalam beberapa detik sudah ketahuan bahwa seseorang akan menyukai musik itu atau tidak menyukai musik itu. Tapi kalau kita ngomong masalah domain movie, 1 menit terkadang orang masih belum ketahuan gitu ya. Harus menunggu 10 menit, 15 menit, sampai di beberapa menit berikutnya baru orang akan ketahuan, oh ya orang ini memang benar-benar menyukai film ini gitu ya. Dan waktu
konsumsi ini juga tentunya akan menjadi permasalahan kalau seandainya ini berhubungan dengan price gitu ya. Contoh misalkan dalam domain rekomendasi pariwisata gitu ya. Kalau teman-teman salah dalam memberikan rekomendasi, lihat orang ini akan tersiksa begitu sudah konsum ya dia harus mengikuti terus-menerus gitu ya. Jadi artinya rekomendasi yang kita berikan memang harus tepat sekali gitu ya. Recommending single or multiple items ini pun akan menjadi permasalahan. Sequence, contoh misalkan musik, ini biasanya orang akan menampilkan dalam bentuk sequence gitu ya. Karena time to consume-nya tidak terlalu panjang gitu ya. Contoh misalkan Mas Robi ataupun Kang Asep gitu ya, travel dari Bandung menuju ke Jakarta dengan menggunakan mobil, menyalakan lagunya kayaknya satu lagu belum tentu selesai gitu ya perjalanan Bandung ke Jakarta atau kebalikannya kayaknya. Jadi sebelum kita sampai ke Jakarta harusnya ada beberapa musik yang bisa dijalankan. Jadi artinya apa? Kita juga perlu memberikan rekomendasi dalam bentuk sequence gitu ya, beberapa musik sekaligus gitu ya. Ini adalah kaitan antara domain dengan beberapa karakteristik dari sebuah recommender system gitu ya. Nah, kita ambil contoh gitu ya. Contoh application domain. Kalau kita ngomong masalah application domain, apa sih yang dilihat? Biasanya ada beberapa hal yang dilihat, yakni apakah user ini menginstal atau uninstall sebuah items gitu ya, tergantung ya dari kebutuhan yang dia inginkan. Contoh misalkan saya punya anak gitu ya, karena device yang kita miliki hanya satu, ada terjadi sharing di sana gitu ya. Sharing apa? Sharing game gitu ya. Contoh misalkan kita buka aplikasi Play Store gitu ya, recommended item for you gitu ya. Ini ada beberapa game yang cocok buat anak-anak gitu ya. Namun kalau kita lihat ternyata handphone ini dipakai oleh 2 orang. Berarti apa? Harusnya juga suatu saat bisa mendeteksi siapa sih yang menggunakan gitu ya. Jadi ada hal yang lain yang perlu kita perhatikan. Terus contoh yang lain lagi misalkan saya dalam domain menggunakan HP, terkadang saya melakukan transfer file gitu ya. Saya lebih suka menggunakan FTP server gitu ya. Saya coba install server di HP saya, terus kemudian itu pun juga menjadikan signal bahwa ada karakteristik khusus. Kayaknya tidak banyak orang yang menginstal aplikasi yang semacam itu. Gitu. Jadi dalam sebuah domain tertentu, pada saat seseorang mengkonsum sebuah items, bisa jadi item itu bisa menentukan karakter dari seseorang. Item ini terkadang dalam sebuah domain ini bisa dikategorikan gitu ya. Contoh misalkan dalam domain movie itu ada genre gitu ya, ataupun mungkin series gitu ya. Dalam aplikasi ini pun bisa kita grup-grupkan atau kelompok-kelompokkan gitu ya. Contoh misalkan ada offline games, terus kemudian game pun mungkin nanti ada sub-sub kategorinya gitu ya. Tidak hanya satu kategori saja, tapi sudah masuk ke sub kategori atau mungkin kita ngomong sub utilities gitu ya. Dari utilities itu nanti ada beberapa subkategori yang lain dan ini yang akan memudahkan gitu ya. Makanya tadi Mas Robi mengatakan ada clustering ya Mas Robi ya, clustering gitu. Itu yang bisa menjadi clue bagaimana kita bisa merekomendasikan. Kalau seseorang ngambil block puzzle, contoh misalkan di sana Tetris, mungkin bisa kita tampilkan beberapa block puzzle yang mirip gitu ya, ataupun mungkin pengembangan dari block puzzle yang ada. Recommendations are made based on previous installed applications, user searching query. Gitu. Jadi pada saat kita masuk ke sana, terkadang memang yang dibutuhkan berbeda, gitu ya. Tapi ada chance juga, ada kesempatan di mana yang dibutuhkan hampir mirip, tapi dia ingin mencoba mencari bentuk yang berbeda. Gitu ya. Contoh misalkan biasanya kan kita nginstal aplikasi, ngecek apakah fiturnya sesuai dengan yang kita butuhkan atau enggak gitu ya. Pada saat ternyata tidak sesuai, maka kita biasanya kembali lagi ke sana gitu ya. Nah, itu juga masih bisa kita lihat dalam satu session ini
Kira-kira apakah seseorang sudah switch request-nya atau masih dalam sesi yang sama gitu ya. Contoh misalkan saya mencari browser gitu ya, katakanlah saya tidak memiliki preferensi yang pasti terhadap aplikasi, mungkin saya akan mencoba beberapa gitu ya, ataupun mungkin editor ataupun yang lain gitu ya. Ini yang ada dalam application domain. Domain-domain yang lain pun sama gitu ya. Contoh misalkan kalau kita ngomong masalah movie pun punya ada di bagian sini ada kategorisnya tadi sudah kita sampaikan gitu ya. Dan kita juga biasanya melihatnya adalah dari previous bukan installed application tapi previous watch items gitu ya. Dan di posisi itu akan menentukan item-item mana sih gitu ya yang cocok bagi kita. Seperti itu. Nah, pada saat kita ngomong masalah recommender system, sebenarnya recommender system ini bisa kita lihat dalam 3 komponen gitu ya. Kita masih bukan melihat dari sisi engine-nya, tapi kita melihat dari sisi data yang bisa kita collect gitu ya, atau kita bisa manfaatkan gitu ya. Komponen yang pertama ini akan saya sebut sebagai user. Selalu dalam recommender system kita akan berhubungan dengan user gitu ya. Terus kemudian komponen yang kedua akan kita sebut sebagai items atau produk atau apapun, tapi biasanya orang akan menyebut sebagai items. Kenapa? Items inilah yang harus kita rekomendasikan gitu ya. Rekomendasikan ke siapa? Ke user tentunya gitu ya. Nah, masing-masing users di sana bisa melakukan interaksi. Jadi komponen yang ketiga adalah interaksi antara user dengan items-items yang ada, gitu ya. Nah, komponen yang pertama users. Users ini beragam, gitu ya. Mungkin hampir mirip dengan pada saat kita melakukan proses registrasi. Biasanya kan kita ditanya, gitu ya, jenis kelaminnya apa, gitu ya. Terus kemudian umurnya berapa, atau kalau misalkan bukan umur, tanggal lahirnya berapa gitu, itu yang kita ditanyakan. Terus kemudian terkadang beberapa data dikolek secara otomatis. Contoh misalkan di mana kamu tinggal, tidak dijawab di mana kamu tinggal, tapi dicatat IP-nya IP berapa gitu ya. Itu yang menentukan, oh ini adalah si Agung ini tinggal di kisaran Bandung gitu misalkan. Terus kemudian beberapa data yang lain dikumpulkan dan itu mungkin akan menentukan gitu ya. Contoh misalkan orang yang di bawah gitu ya, yang di bawah mungkin kalau misalkan disuruh atau diminta untuk memakan buah, mungkin mereka akan mencari sesuatu buah-buahan yang manis gitu ya, atau yang mudah untuk dikunyah gitu ya, ataupun mereka punya preferensi sendiri. Contoh misalkan kenapa? Karena karakteristiknya adalah mereka anak-anak, berbeda dengan yang ada di atas ya. Yang di atas mungkin remaja, mungkin orang tua dan kawan-kawan gitu. Masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Terus kemudian dari items pun sama, kita bisa punya ada deskripsi dari items gitu ya. Terus kemudian kategorinya kalau seandainya ada, kadang juga price-nya, harganya berapa sih gitu ya. Terus kemudian kalau kita ngomong masalah buah, mungkin kandungan vitaminnya apa dan macam-macam. Itu akan menjadi input bagi recommender system gitu ya. Contoh misalkan kalau seandainya kita masukkan sesuatu gitu ya, saya sedang mencari pisang gitu ya. Kalau kita ingin memberikan rekomendasi selain pisang, maka cari sesuatu yang mirip dengan pisang tapi bukan pisang gitu ya. Atau dalam bahasa recommender system adalah cari items yang mirip dengan apa yang pernah kita konsumsi gitu. Nah, itu yang akan menjadi karakter dari recommender system. Kalau seandainya kita tidak mengetahui atribut-atributnya, mungkin kita tidak bisa mengetahui item mana sih yang cocok gitu ya. Contoh misalkan handphone. Handphone kan kita punya ada memorinya, prosesornya berapa, terus kemudian kameranya berapa dan kawan-kawan gitu ya. Dari sana tentu akan membentuk suatu karakter tertentu gitu ya, dan dari situ mungkin kita bisa mengetahui apakah handphone A itu dekat dengan yang lain gitu ya. Kalau seandainya seseorang mencari sesuatu handphone, maka kita bisa memberikan rekomendasi handphone yang hampir mirip seperti itu. Nah, komponen yang ketiga ini yang akan selalu kita sebut sebagai interaksi
gitu ya, interaksi. Interaksi ini beragam, tidak hanya berupa rating, tapi juga bisa berupa proses konsumsi, gitu ya. Konsumsinya apa? Contoh misalkan kalau kita ngomong buah ya, berarti bisa konsumsinya makan, gitu ya. Apakah si A itu pernah makan banana, ataukah pernah makan mango, gitu ya. Terus kemudian apakah si B pernah membeli pun juga bisa kita katakan. Makanya dalam proses sistem pemberi rekomendasi terkadang item-item yang pernah dibeli itu akan dicatat ya sama sistem kita gitu ya. Selain ya memang untuk keperluan invoice ya tentunya seperti itu. Nah, selain itu, selain yang tadi saya sebutkan, mungkin ada yang tadi Mas Robi sudah sebutkan juga adalah rating gitu ya. Apakah seseorang memberikan rating, baik itu nanti kita bagi menjadi dua, secara implisit ataupun secara eksplisit, seseorang akan memberikan rating terhadap sebuah produk gitu ya. Rating itu apa? Rating itu menyatakan bahwa apakah dia menyukai atau tidak menyukai gitu ya. Contoh misalkan dalam domain lagu gitu ya. Bisa saja dia memainkan lagu itu, tapi dia tidak menyukai lagu yang ada di sana, gitu ya. Tapi secara umum sih kalau dimainkan ya dia akan suka. Oh sorry, saya ngeklik yang lain. Oke, kita lihat yang pertama terlebih dahulu, yakni user as recommender system input. Gitu. Jadi dari sisi user ada berbagai macam informasi yang bisa kita collect. Contoh misalkan usia, gender, lokasi, hobi. Ya. Nah, hobi itu juga nanti akan menentukan sesuatu, gitu ya. Lokasi pun menentukan sesuatu. Contoh misalkan kalau kita ngomong masalah rekomendasi sarapan ataupun mungkin makan siang ataupun makan malam, kita tidak akan memberikan rekomendasi makanan yang tidak ada di daerah itu, gitu ya. Atau kalau seandainya kita berada dalam traveling, wisata, gitu, mungkin kita akan memberikan rekomendasi yang katakanlah taste-nya secara probabilistik, taste-nya itu mirip dengan lokasi kita berasal, gitu ya. Contoh misalkan saya asalnya dari Kudus, Jawa Tengah. Pada saat pergi ke Bandung, ada satu makanan yang saya rasa tidak enak, gitu ya. Itu namanya adalah bubur ayam. Biasanya orang-orang dari Jawa memakan bubur ayam yang ada di Bandung rasanya agak aneh gitu ya. Tapi lama-kelamaan that's fine gitu. Nah, jadi di posisi pertama mungkin jangan berikan rekomendasi yang itu gitu ya. Ini ilustrasinya saja gitu ya. How to obtain those kind of data? Ini kita bisa lakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan kuesioner gitu ya. Kuesioner ini bisa kita tanyakan ke user pada saat kapan? Pada saat mereka melakukan registrasi, gitu ya, registrasi. Ataupun mungkin kalau registrasinya by Facebook ataupun yang lain, gitu ya, kan sekarang ada ya beberapa tahun belakangan ada. Kita tinggal registrasi by Gmail atau by apa gitu. Berarti data yang ada di Gmail atau data yang ada di Facebook, beberapa informasi itu diambil gitu ya sama si pengelola aplikasi yang ada gitu ya. Nah, ada permasalahan pada saat kita memberikan kuesioner kepada user gitu ya. Salah satunya adalah bisa jadi beberapa orang itu tidak memberikan data yang sesungguhnya gitu ya. Contoh misalkan saya gitu ya. Bisa saja kan aplikasi tidak melihat wajah saya gitu ya. Kalaupun melihat wajah saya juga terkadang kan mereka tidak melakukan verifikasi atau validasi gitu ya. Saya bisa saja mengaku sebagai perempuan gitu ya, ataupun mungkin usianya gitu ya. Usianya saya bisa mengaku sebagai katakanlah 55 ataupun mengaku sebagai 17 gitu ya. Nah, itu ada permasalahan di sana sebenarnya. Kadang kita tidak mereveal our identity gitu ya. Contoh misalkan ditanya tanggal lahirnya berapa Mas Robi? Halo. Halo Pak. Halo Mas. Dijawab Pak. Ya dijawab Mas. Tanggal lahirnya berapa Mas? Nah itu boleh dijawab. Asli apa enggak? Asli atau enggak? Nah ini kalau ngomong asli atau enggak berarti ada kemungkinan Mas Robi udah kepingin untuk berbohong terkait dengan gitu. Oke, nah itu salah satu contoh gitu ya. Biasanya yang ditanyakan adalah yang perempuan. Contoh misalkan saya tanya Mbak Adila tanggal lahirnya berapa Mbak gitu. Nah itu kadang menjadi permasalahan gitu.
tanya tanggal lahir, tanya yang lain kayak gitu ya. Oke, kenapa demografik ini penting gitu ya? Alasannya ada keterkaitan karena kita ngomong masalah recommender system, terkadang demografik ini represent something gitu ya. Contoh misalkan lagu yang saya konsum dengan lagu yang Mbak Hasna konsum mungkin akan berbeda. Lagu favorit apa Mbak Hasna? Jujur. K-pop Mas. Hah? K-pop. K-pop. Oke, saya nggak pernah dengerin K-pop. Nah, itu menyatakan apa? Menyatakan bahwa ada demografik, gitu ya. Mungkin di usia sekitaran Mbak Hasna, ada nggak Mbak temennya yang suka K-pop juga? Banyak. Banyak. Nah, itu why demographic data is matter, gitu ya. Itu alasannya, gitu ya. Terus kemudian it is also represent their culture, gitu ya. Culture dalam hal ini mungkin bukan culture yang aslinya, tapi adalah secara keseluruhan apakah seseorang atau suatu komunitas atau society itu terpengaruh dengan culture-culture tertentu, gitu ya. Contoh misalkan sepertinya K-pop ini tidak terlalu ngetren di Afrika. Nah, itu salah satu contoh gitu ya. Ataupun mungkin hal yang lain, sesuatu yang ngetren di sana bisa jadi tidak ngetren di sini, gitu ya. Kalau misalkan nanti teman-teman punya yang saya tahu Netflix gitu ya, pada saat kita login dari satu negara ke negara yang lain, itu film-film yang ditampilkan berbeda, entah dengan berbagai alasan gitu ya. Kadang kan kita menemuin satu tulisan this item is not provided in your is not available in your country atau apa gitu ya. Nah, itu menyatakan bahwa demographic data itu sebenarnya adalah matters gitu ya, sesuatu hal yang penting. Namun tidak hanya itu saja, kita juga harus melihat data-data yang lainnya. Oke, kita lanjut. Oke, ini items as an input gitu ya. Item pun juga sama, kita bisa tanya masalah description gitu ya, such as taste kalau kita ngomong masalah buah, origin gitu ya, dia asalnya dari mana, weight gitu ya, dan so on gitu ya. Jadi kalau kita ngomong masalah buah, mungkin beberapa hal yang kita collect kurang lebih adalah seperti ini. Tapi kalau kita ngomong masalah movie, ya jangan collect masalah taste, origin gitu ya. Collect datanya ya yang lain, misalkan genrenya apa, artisnya siapa, budget pembuatan filmnya berapa, terus kemudian sutradaranya siapa, sinopsisnya seperti apa gitu ya, durasinya berapa lama. Nah, itu yang akan menjadi items atribut gitu ya. Bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya tergantung. Kalau kita ngomong masalah berada di e-commerce biasanya pada saat seseorang menawarkan sesuatu, maka dia harus memberikan deskripsi gitu ya. Nah, dari deskripsi itu bisa kita cek gitu ya. Oh, ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan tanaman. Ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan ikan gitu ya. Kan berbeda ya, apa namanya, itu bisa kita coba kelompok-kelompokkan seperti itu. Dan dari sana biasanya juga ada masalahnya adalah bias. Contoh misalkan quality description often overestimated gitu ya. Kenapa? Karena biasanya sih penjual ini tidak jujur terkait dengan kualitas yang ada, ataupun mungkin dia tidak mengetahui tapi dia mengambil dari informasi pelapak sebelah gitu ya, di mana pelapak sebelahnya kebetulan tidak jujur misalkan kayak gitu. Nah, ini sering terjadi gitu ya. Terus kemudian yang lain lagi, why items attribute matter. Some users have their favorite attribute such as kids normally love sweet gitu ya. Contoh misalkan bila dibandingkan antara passion fruit dan banana, mungkin anak-anak usia 5 tahun, 6 tahun itu lebih prefer banana mungkin gitu ya. Ataupun mungkin kenapa passion fruit nggak mau asem gitu ya. Itu jadi permasalahan gitu ya. Atau mungkin ada preferensi tertentu gitu ya. Contoh misalkan seseorang suka yang segar-segar gitu ya. Itu juga menjadi permasalahan tersendiri. Oke, kita lanjut lagi.
Yang berikutnya adalah interaksi. Ya, interaksi ini adalah hubungan yang terjadi antara seseorang dengan items, gitu ya, antara users dengan items, gitu ya. Lihat bahwa user itu ada banyak sekali. Items pun sama, ada banyak sekali yang datang ke recommender system, gitu ya. Ada karakteristik tertentu, nanti ada permasalahan tertentu juga, gitu ya. Ada dua jenis interaksi yang memungkinkan, gitu ya. Yang pertama adalah kita sebut sebagai implicit interactions yang menyatakan bahwa apakah seseorang ini dalam melakukan interaksi dia tidak sadar, gitu ya. Sedangkan yang kedua adalah explicitly interaction. Apakah seseorang pada saat memberikan interaksi dia secara sadar dan tahu bahwa data yang dia berikan itu adalah data yang dikolek oleh sistem. Ya. Kita akan coba lihat contoh, gitu ya. Explicit interaction yang bawah dulu, yang bawah explicit dulu. Pada saat kita memberikan rating, biasanya ada form pemberian rating, gitu ya. Entah itu dalam bentuk bintang, kita suruh memilih, ataupun misalkan ada buletan-buletan, gitu ya. Ini ratingnya ada di rating berapa? Rating 1, 2, 3, 4, atau 5, gitu ya. Pada saat kita memberikan jawaban, kita berpikir terlebih dahulu di sini, ya kan? Berpikir dulu apa? Berpikir apakah ratingnya memang merepresentasikan sesuatu, gitu ya. Dan biasanya kita sih paling tidak di dua kutub ya, kutub tidak suka ataupun kutub suka, gitu ya. Kalau misalkan kutub suka, kita berada di sukanya seberapa besar, gitu ya. Kalau tidak suka ya sudah, nggak suka jangan berikan 5, gitu ya. Kita berikan yang kecil, gitu ya. Nah, pada saat kita memberikan explicit interaction, ini biasanya kita paham, gitu ya, bahwa sistem sedang mengkolek data kita. Ya, sedangkan interaksi yang lain adalah interaksi yang sifatnya adalah implicit interactions, gitu ya. Implicit interaction contohnya apa? Pada saat kita nonton film, kita nggak pernah sadar bahwa data yang kita tunjukkan, behavior yang kita tunjukkan itu dikolek sama mereka. Contoh misalkan kita tekan tombol pause, pernah nggak sadar bahwa bisa jadi YouTube menyimpan di pause di detik keberapa atau di menit berapa, seberapa lama kita sudah memplay video itu. Pernah nggak sadar kayak gitu? Nggak pernah kan? Tapi lihat apa yang terjadi, apa bedanya antara tombol pause dan tombol close. Menyatakan sesuatu yang berbeda kan? Kalau kita tombol pause yang kita lakukan, bisa jadi kita sedang melakukan sesuatu. Tapi pada saat kita ngomong masalah tombol close, videonya sudah panjang katakanlah, ternyata banyak orang yang keluar ada di sana. Berarti apa? Video itu mungkin tidak disukai oleh orang tertentu, gitu ya. Nah, ini yang kita katakan sebagai implicit interactions. Ada interaksi-interaksi yang sifatnya adalah seperti itu dan orang banyak sekali tidak sadar. Ya. Nonton atau menyanyikan lagu, memplay lagu dari lagu pertama sampai lagu terakhir. Itu menyatakan apa? Menyatakan bahwa lagu yang kita nikmati, oke, masuk ke kita, gitu ya. Tapi pada saat lagu itu kita play, terus kemudian kita ganti atau next, itu artinya apa? Lagu itu tidak kita sukai, gitu ya. Apakah kita ditanya, apakah kamu suka lagu itu? Enggak, kita nggak ditanya tentang hal itu. Tapi secara implicitly, ada preferensi yang kita sampaikan, gitu ya. Nah, itu juga nanti perlu kita pelajari, gitu ya. Dua hal ini berbeda. Implicit interaction itu lebih condongnya adalah interaksi yang honest, gitu ya. Jadi artinya interaksi yang sifatnya benar, gitu ya. Kita nggak pernah menyatakan bahwa aku nggak suka film ini, tapi aku play dulu, gitu. Nggak apa-apa, aku tetap kuat-kuatin untuk nonton. Nggak pernah kayak gitu. Tapi kalau kita nonton ya kita tonton dari awal sampai akhir, waktu kita berharga gitu, dan menyatakan bahwa ya memang film ini adalah film yang saya sukai. Saya mau untuk menghabiskan waktu saya untuk film ini, gitu ya. Tapi kalau kita nggak suka, ngapain sih mau diterusin, gitu kan? Pada saat kita ngomong bahwa kita nggak suka dengan implicit interaction, maka itu sebenarnya adalah honest feedback. Berbeda dengan explicit interaction. Pada saat kita ngomong explicit interaction, bisa jadi kita ngomong suka, tapi hati berkata tidak, gitu ya. Kayaknya sering ya dalam dunia nyata kayak gitu ya.
Oke. Implicit interactions ini bisa dalam berbagai domain. Makanya tadi kita awali dengan domain terlebih dahulu. Dalam berbagai domain ini memiliki different implicit interactions. Ya. Contoh misalkan sport, ya, travel, book, music. Ini akan berbeda jenis implicit interactionnya. Contoh misalkan book, gitu ya. Buku itu biasanya dituliskan dalam berbagai chapter. Dari chapter 1, 2, 3, sampai chapter yang terakhir gitu ya. Kalau kita suka, biasanya kita akan konsum buku itu terus-menerus gitu ya. Atau kalau tidak suka, maka kita akan berhenti. Tapi kalau suka, mungkin kita berhenti suatu saat, tapi kembali dan melanjutkan. Gitu ya, melanjutkan. Biasanya ada bagian yang kita berhenti di situ terus kemudian kita lanjutkan lagi. Entah itu dalam bentuk bookmark atau yang lain gitu ya. Musik pun sama gitu ya. Contoh implicit interaction yang lain, kalau yang tadi play, pause, terus kemudian next gitu ya. Ada lagi yang lain, kita berikan query gitu ya. Misalkan saya sedang akhir-akhir ini sedang suka membuka lagunya Alibata gitu ya. Alibata saya search lagi, itu sebenarnya adalah sebuah implicit interaction bahwa menyatakan saya sangat suka. Kenapa? Saya mau untuk mengkonsum item itu beberapa kali. Gitu ya. Nah, ini yang menyatakan dari implicit interactions. Gitu ya. Di mana biasanya kita tidak aware gitu ya, bahwa recommender system menggunakan data yang semacam itu gitu ya, untuk menyatakan strong or weak preference signal. Gitu ya. Ada yang lain misalkan buy items. Terus kemudian travel misalkan, di posisi travel ngelihat foto, terus kemudian ada deskripsi. Kita lihat deskripsinya. Deskripsinya seperti ini. Terus kemudian kita lihat reviewnya. Itu juga menyatakan implicit interaction loh, ya kan? Kalau teman-teman tidak tertarik, biasanya tidak akan melihat review. Bener nggak? Kalau tertarik, pasti akan mencari informasi lebih kan? Biasanya gitu. Ya, itu yang menjadi data kita. Terus kemudian yang lain lagi, explicit interactions. Usually, recommender system asks user to provide their opinion, gitu ya, to specific items. Suka nggak sih item ini? Oh ya, suka. Time ups, gitu ya. Terus kemudian ya, dan biasanya mereka juga sadar gitu ya. Kenapa? Karena memang formnya ditampilkan di sana, gitu kan. Ada love button, gitu ya. Kita kalau di Instagram kan double klik ya, double tap ya. Kalau di tempat yang lain ada like, dislike gitu ya. Itu menjadi apa namanya, opini gitu ya. Dan pada saat kita memasukkan opini, kita sadar bahwa kita memasukkan data gitu ya. Tapi kalau yang lain tidak sadar. Opini yang kita masukkan bisa beragam. Entah itu like, dislike, neutral, like, dislike, love button, dan mungkin scales, rating in different scales gitu ya. Ada yang 1 sampai 5, ada yang 1 sampai 10 gitu ya. Ataupun berupa komentar gitu ya. Pada saat kita ngomong masalah komentar, kan berarti kita memberikan intens terhadap item tertentu gitu ya. Entah itu nanti hasilnya adalah like or dislike gitu ya. Kan dengan beberapa teknologi tertentu, misalkan opinion mining atau sentiment analysis, kita bisa lihat komentar ini sebenarnya oke or not oke, positif or negatif, gitu ya. Nah, itu yang menjadi input dari kita. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut lagi barangkali? Monggo. Halo. Belum sepertinya, Mas. Belum ya, Mbak Adila. Oke, good. Kang Asep, oke? Mau nanya, Mas. Ya, silakan. Kan biasanya recommender itu dia ngasih ngasih suggest atau item-item yang sesuai dengan kebiasaan gitu atau kemiripan yang dia suka. Misalnya ketika dengar musik K-pop gitu yang akan direkomendasikan mungkin musik-musik di sekitaran itu gitu. Di sekitaran K-pop. Nah, kalau misalkan tiba-tiba nawarin dangdut gitu. Nawarin dangdut yang sebetulnya itu sifatnya
di luar kebiasaan dia gitu. Apakah masih bisa disebut rekomendasi gitu? Karena kalau misalnya dari sisi pasar, kenapa nggak dicobain ditawarin gitu si dangdut ini? Gitu. Apakah itu masih rekomendasi juga yang hal yang nggak disukai? Iya, betul. Apakah itu rekomendasi juga? Iya, itu masih termasuk rekomendasi, Kang Asep. Jadi kita akan katakan bahwa kalau seandainya, contoh misalkan tadi Mbak Asna suka K-pop gitu ya, terus tahu-tahu kok ada lagunya siapa, Nela Harisma, siapa penyanyi dangdut? Ya, ini Karisma sama Nela Harisma ya, oke. Via Valen. Nela, Via Valen atau yang lainnya gitu ya. Kok tahu-tahu itu muncul gitu ya. Sebenarnya dalam proses pemberian rekomendasi ini ada berbagai macam cara gitu ya. Nah, cara itu yang terkadang satu engine sistem pemberi rekomendasi itu tidak menggunakan hanya satu cara saja. Dia menggunakan ada berbagai macam cara gitu ya, dan bisa jadi itu adalah sesuatu yang dinyatakan dalam sebuah metode tertentu. Apakah itu sebagai sistem, apakah itu sebagai rekomendasi? Jawabannya adalah iya. Rekomendasi itu tidak selalu tepat, tidak harus selalu benar-benar tepat gitu ya. Hanya saja sebisa mungkin item itu adalah item yang disukai gitu ya. Nah, bagaimana dengan kalau seandainya item itu menyimpang gitu ya. Nah, sebenarnya dalam sistem pemberi rekomendasi ada sesuatu yang lain yang kalau biasanya kan apa namanya, mesin learning ngomongnya adalah akurat gitu ya Kang Asep ya. Nah, dalam sistem pemberi rekomendasi ini tidak hanya akurat saja. Terkadang kita juga pengen tahu apakah seseorang ini suka dangdut atau enggak. Makanya diberikan juga istilahnya apa? Istilahnya adalah diberikan sampel gitu ya. Kasih satu, kalau misalkan enggak kasih lagi yang itu, kalau enggak kasih lagi yang itu. Kalau dalam beberapa kali itu ternyata kok tidak diambil, berarti memang itu adalah negatif signal gitu ya. Tapi kalau dalam beberapa kesempatan diambil, berarti ada kemungkinan dia menyukai. Contoh misalkan, kalau seandainya recommender system ke saya itu hanya sesuatu yang berhubungan dengan anggrek, isinya pasti akan monoton. Benar nggak? Cuman tentang tanaman aja ya. Padahal bisa jadi orang yang mirip dengan saya itu punya hobi lebih dari satu. Atau kalau misalkan bukan hobi, punya kebutuhan di luar anggrek. Gitu ya. Contoh misalkan saya punya anak saya butuh pakaian, butuh aksesoris yang lain, misalkan sepatu gitu ya. Nah, itu terkadang diberikan juga alternatif yang seperti itu. Dan dalam konsep recommender system nanti ada juga yang dinamakan dengan serendipity. Jadi mengukurnya bukan hanya akurat atau tidak, tapi adalah serendipity. Seberapa besar kita bisa menemukan preferensi di luar preferensi yang sudah diketahui. Itu menjadi permasalahan juga. Atau yang lain lagi adalah masalah coverage, gitu ya. Lihat bahwa item yang dimiliki oleh sistem pemberi rekomendasi ini punya banyak sekali. Bayangkan kalau seandainya yang diberikan itu adalah popular item semua. Berarti item-item yang nggak populer nggak laku dong. Gitu kan. Padahal kalau kita ngomong masalah e-commerce, pengennya kan ya semua penjual itu dapat bagian gitu ya. Sehingga mereka mau menjajakan di e-commerce kita. Gitu ya. Nah, ini yang menjadi PR juga bagi recommender system. Bagaimana caranya coverage ini tidak hanya ke populer item, tapi juga ke item-item yang lain yang dalam tanda kutip tidak terlalu populer. Seperti itu. Apakah itu masuk ke rekomendasi? Ya, tapi tergantung diambil dari recommender system yang mana. Satu algoritma recommender system punya kelebihan, ada yang lain juga yang punya kelebihan tapi di bagian yang lainnya. Seperti itu. Mungkin seperti itu Kang Asep? Iya, siap-siap Mas. Oke. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat dapat dangdut jangan marah ya Mbak Asna ya. Tinggal kalau suka ya di play, kalau nggak suka ya udah di skip aja. Iya Mas. Oke, sip, kita lanjut lagi.
Recommender system tadi inputnya kita sudah tahu gitu ya. Nah, terus kemudian sekarang kita lihat permasalahan apa sih yang ada dalam sistem pemberi rekomendasi gitu ya. Sebelum pergi ke sana, mungkin saya bisa informasikan bahwa sistem pemberi rekomendasi ini sudah merupakan cabang AI yang paling sukses, dalam artian adalah sukses untuk bisa monetize gitu ya, menghasilkan uang gitu ya. Kenapa? Karena dengan sistem pemberi rekomendasi banyak sekali item-item yang bisa dijual gitu ya, dan itu menghasilkan keuntungan yang langsung, yang nyata. Berbeda dengan cabang AI yang lain gitu ya. Contoh misalkan apa? Misalkan pencarian jalur gitu ya, dengan algoritma searching ataupun mungkin natural language processing, dan itu mungkin masih jauh gitu ya untuk bisa menghasilkan uang. Tapi yang recommender system ini sudah banyak yang menghasilkan uang gitu ya, dengan berbagai macam cara, entah itu iklan ataupun yang lain. Oke, nah di balik kesuksesannya ini ada sebenarnya beberapa tantangan atau permasalahan yang harus dihadapi oleh sistem pemberi rekomendasi. Contohnya misalkan di situ saya tuliskan cold start gitu ya. Apa itu cold start? Cold start itu adalah awalan yang masih dingin gitu ya. Hampir mirip dengan kalau teman-teman berkenalan dengan orang baru, kan kadang ada rasa canggung ya. Nah, rasa canggung itu yang akan kita sebut sebagai cold start. Kita tidak mengetahui orang ini suka apa sih gitu ya. Ngobrolnya, senengnya ngobrol masalah apa sih. Kita nggak tahu gitu ya. Begitu sudah beberapa kali klik, nyambung, terus kemudian menjadi akrab, semakin akrab. Nah, itulah yang dinamakan dengan cold start gitu ya. Cold start ini bisa nanti kita lihat dari sisi user, bisa kita lihat dari sisi item ataupun sisi yang lainnya. Terus kemudian yang lain lagi adalah sparsity issue gitu ya. Sparsity issue ini apa? Sparse itu adalah jarang, issue itu adalah permasalahan yang dihadapi karena adanya data yang jarang. Kenapa kok data yang jarang ini muncul dalam recommender system? Ingat, recommender system punya ada berbagai macam user, ada banyak sekali user, dan juga ada banyak items. Interaksi antara user dengan items yang banyak, ini bukan satu user bisa mengkonsumsi semua items, ya. Tidak ada satu user yang bisa mengkonsumsi semua items, dan tidak ada satu items yang biasanya dikonsumsi oleh semua user gitu ya. Termasuk item yang sangat populer sekalipun. Item yang sangat populer sekalipun nggak akan pernah dia dikonsumsi oleh semua orang. Gitu ya. Percaya nggak yang di situ? Percaya kan? Maka dari itu, karena ada hal yang semacam itu, di tengahnya kan berarti kan di sini user, yang barisnya adalah user, yang kolomnya adalah items, berarti tombol like, dislike, ataupun implicit interaction tadi gitu ya, itu pasti ada data-data yang bolong gitu ya. Contoh misalkan Mbak Hasna, kalau saya tanya pernah nggak buka videonya Gotham Chess? Tahu? Enggak, Mas. Nggak. Tahu Gotham Chess, ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu ya that's fine, karena memang itu karakteristik dari recommender system ya. Contoh misalkan kita masuk ke YouTube, Mbak Hasna belum tentu membuka item-item yang berkaitan dengan itu. Ada kekosongan interaksi antara Mbak Hasna dengan video-video dari Gotham Chess misalkan kayak gitu. Apa sih video tentang catur gitu ya, karena memang Mbak Hasna nggak suka catur gitu kan, that's fine, nggak masalah gitu ya. Tapi juga ada kekosongan interaksi antara Agung dengan K-pop. Aku nggak pernah buka musik-musik K-pop. Ya, dan memang itu adalah yang terjadi dalam konteks sparsity issue, di mana ada data yang tidak tersedia, gitu ya. Berbeda dengan konsep yang lain, yakni machine learning. Dalam konsep machine learning kan atributnya jelas semua, gitu ya. Input image pun semua pixelnya ada, gitu kan. Tapi dalam recommender system biasanya kita hadapi adalah data yang sifatnya adalah sparse. Gitu. Scalability ini juga menjadi permasalahan, masalah ukuran. Ya. Dan biasanya yang dihadapi dalam recommender system ini jumlah usernya tidak 1.000, tidak 100.000, lebih dari 1 juta. Item yang direkomendasikan tidak hanya puluhan, tidak hanya ratusan, tidak hanya ribuan, lebih dari ratusan ribu, gitu ya. Nah itu karena ada jumlah user yang banyak,
jumlah item yang banyak, pasti transaksi antara user dan item, meskipun dia sparse, pasti banyak sekali. Gitu. Contoh misalkan seberapa banyak sih yang mengakses YouTube saat ini? 1 detik aja. Di seluruh dunia, pasti banyak kan? Dan itu akan menjadi isu dari permasalahan dari scalability. Data yang dihadapi pasti besar. Gitu ya. Terus kemudian ada masalah privacy juga, ada masalah ceiling effect dan juga gray shift dan black shift. Mungkin yang itu nggak enak kalau saya jelaskan di sini, saya pergi ke deskripsi yang berikutnya. Kita balik lagi ke cold start. Tadi cold start saya analogikan adalah dengan kalau kita ketemu orang yang baru, gitu ya, baru kita kenal, gitu ya. Kita kan nggak tahu apa sih yang diinginkannya, gitu ya. Atau dalam konteks recommender system adalah cold start issue arise due to the lack of data, gitu ya. Kenapa? Kita nggak bisa ngobrol ke orang karena memang kita nggak tahu orang ini sukanya apa, gitu kan. Dalam konteks recommender system, kita belum mengetahui preferensi apa yang disukai oleh user itu, atau item ini itu cocok untuk user yang mana, kita masih belum tahu. Gitu ya. There are 3 types of cold start. Ya, yang pertama adalah cold start user. Ya, ini muncul pada saat seorang user datang ke sistem. Dia datang, terus kemudian baru daftar pertama kali. Yang bisa dilakukan apa? Yang bisa dilakukan mungkin demographic filtering. Ya, kalau misalkan yang datang itu adalah laki-laki gitu ya, let's say dia punya hobi adalah sport gitu ya, ya jangan berikan sport yang, mohon maaf, yang perempuan gitu ya. Kan ada sport yang feminin, ada yang agak maskulin gitu ya. Ataupun mungkin katakanlah dia suka memasak gitu ya, memasaknya juga mungkin akan berbeda gitu ya. Mungkin gitu ya, tapi kita nggak tahu gitu ya. Nah, pada saat seseorang sudah memberikan data beberapa kali, maka dia tidak akan menjadi cold start user lagi, gitu ya. Data ini bisa yang tidak disukai, bisa yang disukai. Kalau seandainya kita tampilkan sesuatu ternyata tidak disukai, maka ya tampilkan yang lain, gitu kan. Dan biasanya salah satu strategi dari recommender system ini adalah menampilkan berbagai alternatif. Jadi tidak spesifik terhadap alternatif khusus, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang baru masuk, filmnya beragam atau rekomendasinya beragam. Tapi begitu dia sudah beberapa kali interaksi, ya sesuatu yang berkaitan dengan itulah yang akan direkomendasikan. Terus kemudian yang lain lagi adalah cold start items, gitu ya. Jadi ini muncul pada saat sebuah item ini didaftarkan atau mungkin didaftarkan ya, dimasukkan dalam sistem pemberi rekomendasi, gitu ya. Kenapa ini masalah? Alasannya adalah sebenarnya recommender system tidak tahu ini itu sebenarnya cocok ke siapa sih, ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh recommender system? Yang bisa dilakukan oleh recommender system adalah satu dengan cara merandom. Ya, tadi Kang Asep kalau ada dangdut baru dimasukkan bisa jadi langsung aja di random. Barangkali cocok, gitu ya. Itu alternatif, gitu ya. Atau alternatif yang lain adalah cari kesamaan itemnya, gitu ya. Oh, ini dangdut. Dangdut ini dulu pernah dikonsumsi oleh Agung, maka rekomendasikan ke Agung, barangkali disukai. Gitu ya. Agung di sini bukan hanya satu Agung ya, ada banyak sekali Agung. Gitu ya. Terus kemudian ada permasalahan yang lain, yakni cold start system. When a new system was deployed, there will be less data about users and items ya. Karena pertama kali muncul datang gitu ya, usernya juga masih sedikit. Itemsnya mungkin sudah banyak, tapi kita tidak tahu items mana yang disukai oleh user-user tertentu gitu kan. Nah, ini juga menjadi permasalahan dalam sistem pemberi rekomendasi. Sparsity issue. Karakteristik dari recommender system itu mungkin yang sering kali saya utarakan adalah there will be no user who taste all items, gitu ya. Kayaknya nggak mungkin ada yang bisa mengkonsumsi semuanya. Gitu ya. Contoh misalkan kita ngomong masalah domain buah lah. Saya tanya ke Mbak Adila. Mbak Adila pernah makan semua buah yang ada di Indonesia, Mbak? Belum pernah, Mas. Belum semua. Ada buah yang belum pernah dirasakan, yang Mbak Adila tahu. Aduh. Nggak tahu. Sekarang saya tunjukin. Pernah nggak makan buah jamblang? Belum, Mas. Belum. Pernah makan buah kesemek? Belum juga, Mas. Belum juga. Nah, itu ada contoh yang seperti itu. Jadi
seorang user bisa jadi terhadap items ini kan banyak sekali gitu ya. Padahal itu yang tadi saya utarakan itu semuanya buah-buahan Indonesia, Mbak. Nah itu dan mungkin juga harusnya ditemui di sekitar kita gitu ya. Contoh misalkan yang lain langsat, pernah nggak bertemu dengan buah langsat gitu ya? Kan pernah dengar katanya kan, kata kuning langsat, pernah dengar ya? Tapi bertemu langsung dengan langsatnya pernah nggak ketemu? Ada, kayaknya saya ragu apakah teman-teman pernah menemuinya atau enggak gitu ya, apalagi mengkonsumsinya gitu ya. Nah itu menjadi salah satu karakteristik di mana dengan konsep yang seperti itu maka satu user tidak pernah mengkonsumsi semua, ada lokasi-lokasi yang tidak ada interaksinya, maka terjadi sparse gitu ya. Kebalikannya, satu items gitu ya belum tentu dikonsumsi oleh semua user gitu ya. Contoh misalkan saya pernah makan buah pace. Teman-teman pernah nggak? Mas Robi harusnya pernah nih, buah pace. Paling nggak pernah lihat buah pace. Ya, Mas. Bukan saya tunjuk ini ya. Pernah makan Mas Robi pace? Pace yang itu sering keinjek itu ya, Mas? Iya benar, yang sering keinjek. Iya. Rasanya pedes. Ya. Iya, Mas. Iya, geli, pegangnya juga geli udah. Ya. Nah itu. Tapi kalau kita tanya ke orang yang lain, bisa jadi katakanlah ini pace, tidak semua ini pernah terjadi interaksi gitu ya, dan di posisi itu pasti ada sisi-sisi yang bolong gitu ya. Nah, coba cari algoritma machine learning yang bisa melakukan implementasi terhadap data yang bolong. Ada sih dengan inputasi gitu ya, tapi inputasi yang seperti apa yang cocok gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan gitu ya. Sehingga algoritma tertentu nanti akan lead to double recommendations gitu ya. Bisa jadi rekomendasi yang diberikan itu nggak cocok gitu ya. Seperti itu. Masalah scalability issue, real world dataset always involve large set of users. Jumlah usernya banyak, itemsnya banyak, as well as their interactions gitu ya. Jadi pasti masalah scalability ini menjadi permasalahan. Research with small amount of data not always represent real applications. Jadi nanti kalau teman-teman buat sistem pemberi rekomendasi dengan 100, katakanlah rekomendasi lagunya hanya 100, ya oke untuk skala lab gitu ya, tapi tidak dalam skala real world gitu ya. Skala deployment, skala produksi itu nggak cocok gitu ya. Harusnya lebih dari itu gitu ya. Generating model with large amount of data are time consuming gitu ya. Nah ini yang akan menjadi masalah kita. Kita komputernya cuma punya satu laptop dan itu juga dipakai buat presentasi, dipakai buat ngetik, dipakai buat ngecek email, nonton film dan kawan-kawan gitu ya. Some technique with algorithm may suffer with this condition gitu ya. Jadi algoritma yang menggunakan KNN lah katakanlah, menggunakan similarity or distance ini pun jadi masalah gitu ya. Dan nanti juga dalam beberapa algoritma menggunakan KNN ini pun akan menjadi masalah kalau seandainya masalahnya adalah scalability issue ya. Privacy issue sekarang ini pun menjadi masalah gitu ya. Contoh misalkan tadi ditanya jenis kelamin aja nggak mau mengaku gitu ya. Kalau seperti itu berarti ya udah saya gunakan data yang lain gitu ya. Contohnya apa? To generate good recommendations, recommender system need to obtain as lot of data such as browsing histories. Saya tanya, browsing history itu sesuatu yang private or not private? Beberapa orang mengatakan ya nggak apa-apa, wong saya nggak browsing macam-macam gitu ya. Tapi banyak orang itu pasti akan ngomong bahwa browsing histories itu ada sesuatu yang sifatnya adalah private gitu ya. Itu mungkin menjadi permasalahan juga gitu ya. Padahal kalau kita pengen memberikan rekomendasi yang bagus, browsing histories terkadang cocok gitu ya. Atau contoh yang lain lah, contoh yang lain mungkin teman-teman pernah mengalami, saya pernah mengalami, nggak tahu ya kalau teman-teman. Saya pernah ngobrol sama teman saya pakai bahasa Inggris saat itu. Tahu-tahu di Facebook saya keluar iklan sesuai dengan apa yang saya obrolkan, padahal tidak pernah kita ketikkan. Nah pertanyaannya dari mana datanya? Atau mungkin beberapa hal semacam ini juga pernah ditanyakan oleh orang yang sama gitu. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya masalah isu privasi gitu. Seberapa besar, seberapa jauh kita boleh mengambil data itu nanti jadi permasalahan besar bagi kita gitu. Padahal ya data yang private itu terkadang
strongly related to someone's preferences gitu ya. Seperti itu. Oke, yang lain lagi adalah ceiling attack. Ceiling attack ini adalah permasalahan yang terjadi pada saat a group of users provide tons of positive feedbacks. Jadi tidak hanya satu saja, mereka bergerombol ngomong bahwa ya ini produk yang bagus. Saya tanya, pernah nggak teman-teman melakukan hal yang semacam ini? Saya yakin pernah. Aku tunjukin ya. Dalam sebuah kompetisi, terkadang diukur dari seberapa banyak like yang tertekan. Dan di posisi itu, banyak orang yang berlaku ceiling attack. Ngomong, minta tolong dong ini ditekan tombol like buttonnya. Tolong dong. Pernah kan melakukan kampanye semacam itu ya? Dan itu yang dikatakan sebagai ceiling attack. Gitu ya. Bisa jadi item yang di-like itu sesungguhnya kalau dalam dunia real, kalau jujur-jujuran, itu bukan item yang disukai. Gitu ya. Efeknya kemana? Efeknya adalah seperti ini. Kalau seandainya antara Kang Asep dengan Agung, itu adalah user yang mirip, memiliki preferensi yang sama. Gitu ya. Kita sama-sama katakan sama-sama dangdut ya, Kang Asep ya. Terus kemudian Mbak Hasna posting tentang K-pop, diikutkan lomba. Terus kemudian ngomong Kang Asep tolong dong di like. Terus kemudian Kang Asep nge-like itu. Kan seolah-olah memberikan petunjuk ke sistem pemberi rekomendasi, ini loh orang yang mirip kamu, ada yang suka K-pop, kenapa nggak ditunjukin K-pop? Nah itu juga bisa menjadi clue terhadap jawaban tadi Kang Asep. Kenapa kok tahu-tahu muncul dangdut barangkali ya. Kayak gitu. Ceiling attack ini bisa jadi juga kebalikannya. Also they attack their competitors by providing negative feedback. Nah ini yang kayaknya jangan dilakukan. Nah, kalau yang atas oke lah, nggak masalah gitu ya. Karena masih dalam konteks positif tanda petik. Tapi kalau yang di bagian ini kayaknya nutup rezeki orang, jangan dilakukan ya. Ada lagi gray and black sheep ya. Gray sheep refers to the users whose opinions do not consistently agree or disagree with any group of people. Jadi dia ini nggak bisa dipegang, gitu ya. Nggak bisa kalau dalam dunia nyata nggak bisa dipegang omongannya, gitu ya. Tapi kalau di dunia recommender system tidak bisa dipegang preferensinya, gitu ya. Apakah mirip Kang Asep atau mirip Mbak Adila atau mirip Mas Robi atau mirip Mbak Hasna. Jadi ini nggak bisa dipegang. Ataupun yang berlaku sebagai black sheep are the opposite group whose idiosyncratic atau unpredictable taste make recommendation nearly impossible. Ya, ini menjadi permasalahan juga. Gitu. Meskipun permasalahan black sheep ini sangat jarang yang diaddress. Biasanya orang address cold start, terus kemudian sparsity dan macam-macam yang memang jelas kelihatan gitu ya. Tapi yang membahas atau melihat tentang gray sheep atau black sheep ini agak sulit gitu ya. Seperti itu. Oke. Itu tadi adalah masalah. Jadi pertama kali domain terus kemudian masing-masing domain punya input yang khusus ya. Terus kemudian tadi ada apa? Ada entitas dulu ya. Entitasnya ada berapa banyak. Dari masing-masing itu akan memunculkan input tertentu. Dari input tadi kita arahkan ke ada permasalahan gitu ya. Nah sekarang permasalahan itu mungkin nanti akan dihadapi oleh teknik-teknik yang ada. Atau mungkin satu teknik ini mengatasi atau address to permasalahan yang spesifik. Kita coba lihat. Yang pertama, there are several techniques commonly used in recommender system. Some of them are, yang pertama kayaknya teman-teman sudah lihat collaborative filtering gitu ya. Nanti kita lihat apakah jawaban teman-teman benar gitu ya. Yang kedua content based, yang ketiga demographic filtering, nanti ada model based, ada hybrid method, ada context based filtering, ada yang lain-lain gitu ya. Nah, kita lihat satu dulu yang collaborative filtering ya. Di collaborative filtering ini asumsi dasarnya adalah adanya kesamaan taste
antar beberapa orang yang ada, sehingga terjadi sebuah kolaborasi terhadap items, gitu ya. Jika user X dan user Y ini mengkonsum, melakukan rating, bla 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 pada n item similarly, gitu ya, mungkin bisa 10 item, 100 item, 20 items, gitu ya, and hence will rate or act or on other items similarly, gitu ya. Jadi kalau seandainya nih, misalkan Mbak Hasna suka item A, Agung suka item A, Mbak Hasna suka item B, Agung juga suka item B. Mbak Hasna tidak suka item C, ternyata Agung juga sama tidak suka item C. Bisa jadi pada saat Mbak Hasna menemui sebuah item, ya, katakanlah dia suka atau tidak suka, katakanlah suka, maka bisa jadi Agung ini nanti akan suka, gitu ya. Di sini read by her, recommended to him. Jadi konsumnya adalah read, ya, positive feedback, implicit feedback berupa read, gitu ya, read articles, entah itu news atau books, gitu ya. Terus kemudian kita tahu bahwa user ini sama, bisa jadi artikel atau buku yang belum pernah dibaca oleh orang ini, kalau dia dibaca oleh orang itu, maka akan direkomendasikan. Inilah yang kita katakan sebagai collaborative filtering. Idenya kurang lebih seperti itu, mencari user yang sama, ataupun nanti mungkin bisa mencari item yang sama. Dari mana? Lihatnya adalah dari sisi implicit atau explicit feedback. Ya, kalau yang lain mungkin nanti ada mencari kesamaan, tapi bukan dari implicit feedback. Ya. Not only rating, but also other similar behaviors such as buying, watching, listening, dan kawan-kawan. Ya. Jadi entah itu yang implicit ataupun explicit feedback kita bisa manfaatkan dalam bentuk collaborative filtering. Use a database preferences for items by users to predict additional topic or product a new user might like. Ya. Salah satu yang mungkin dalam collaborative filtering ini adalah kita bisa menemukan item-item tertentu, gitu ya, yang mungkin disukai oleh seorang user, gitu ya. Jadi kemungkinan ketemu dangdut tadi mungkin bisa ketemu, Kang Asep, ya. Namun demikian, collaborative filtering suffer with several issues. Ya, yang pertama sparsity. Lihat karena dia menggunakan implicit feedback atau explicit feedback atau interaksi yang digunakan di sana, maka pasti akan punya sparsity. Ada scalability juga jadi masalah, gitu ya. Dan tentunya all start user or item ini jadi masalah juga. Bayangkan kalau seandainya ada orang datang, ada ABC belum tahu preferensinya, kan kita nggak tahu kan dia ini sebenarnya mirip siapa, ya. Kalau nggak tahu mirip siapa, berarti preferensi dia juga kita nggak tahu, atau mana yang kira-kira akan direkomendasikan kita nggak tahu. Tekniknya beragam, ada yang memory based, ada yang model based, ada hybrid method, gitu ya. Ada yang pendekatannya dari sisi kayaknya nggak ada. Oke, kalau nggak ada ya udah. Dari sisi user base ataupun yang item base. Tadi benar yang dikatakan Mas Robi, ada user base dan juga item base. Ini udah tinggal slide terakhir, tinggal sedikit kita selesaikan saja ya. Yang berikutnya adalah content based filtering. Jadi kalau yang di collaborative filtering kita ngomong ada kesamaan user, gitu ya. Nah sekarang kalau yang content based ini nggak ada kesamaan user. Yang ada apa? Yang ada adalah kalau seandainya Agung ini ternyata mengkonsum sesuatu, menyukai suatu hal, gitu ya, suatu items, maka kita bisa cari item-item yang mirip, ya, item-item yang mirip dengan item yang dikonsum oleh Agung sebagai rekomendasi, gitu ya, seperti itu. Idenya seperti itu. Kalau yang tadi ada user A, user B, usernya mirip, berikan rekomendasi yang lain, gitu ya. Use rating and items attribute as input, ya. Jadi di sini masih menggunakan rating. Rating ini menyatakan apa? Menyatakan strong signal, gitu ya. Jadi kalau Agung ini suka tanaman, ya berarti ada item yang berkaitan dengan tanaman bisa direkomendasikan, gitu ya. For example,
in the movie domains, the items attribute can be set of descriptive. Selain rating, ini juga ada item attribute ya. Item attribute-nya macam-macam. Tadi kan ada data yang dari sisi user ya, ada data dari sisi item. Nah, data yang dari sisi item ini yang akan dicari similarity-nya, gitu ya. To recommend items, content page need to know about items that user like most. Jadi preferensi positif preferensinya juga harus diketahui ya, seperti itu. Kelebihan dari content base ini adalah modelnya doesn't need any data about other users gitu ya. Jadi kalau seandainya ada sistem baru dibangun, terus kemudian baru satu user ada, konsum baru satu items yang lain bisa direkomendasikan gitu ya. Berbeda dengan kalau yang collaborative filtering, harus ada user yang lain yang mirip dia. Ada user yang lain tidak mirip dia pun kita susah untuk memberikan rekomendasi seperti itu. Terus kemudian yang lain adalah the model can capture the specific interest. Jadi specific interest itu maksudnya apa? Maksudnya adalah sesuatu yang berhubungan dengan itu terus. Berhubungan dengan itu terus. Kalau tanaman ya tanaman, terus kalau K-pop terus. Itu yang dikatakan sebagai specific interest of users gitu ya. Can recommend nice items and very few other users are interested in. Disadvantage-nya adalah modelnya hanya bisa memberikan rekomendasi based on existing interest of users. Jadi bisa jadi, in other words, dengan kata lainnya adalah model has limited ability to has limitation in recommending something new, gitu ya. Kalau sudah direkomendasikan K-pop ya K-pop terus nanti munculnya. Padahal bisa jadi Mbak Asna suka bukan hanya K-pop saja, misalkan musik klasik ternyata suka gitu misalkan. Nah ini untuk mengetahui bahwa Mbak Hasna suka musik klasik, ini susah bagi algoritma content based untuk bisa mengetahui hal semacam itu. Yang lain lagi, demographic filtering. Demographic information to identify the type of users that like certain objects such as itu. Kenapa ini masalah? Contoh misalkan yang atas, teman-teman kayaknya paham ya. Yang atas siapa? Tapi yang bawah kayaknya saya yakin nggak paham. Ada yang tahu yang bawah siapa? Enggak, Mas. Nggak tahu ya. Oke. Domainnya sama-sama musik. Dan dan genrenya juga sama-sama dangdut. Ya. Tapi saya nggak yakin yang teman-teman yang di bawah nggak pada tahu gitu. Kenapa? Ya karena memang ini sesuatu yang kaitannya adalah demographic filtering gitu ya. Orang-orang dengan usia yang katakan saya ke atas itu mungkin tahu ini siapa. Ini namanya adalah Evi Tasikmalaya dari daerah Tasikmalaya. Dia ininya Evi Tamala. Nah, kalau misalkan teman-teman cari lagunya adalah lagu-lagu dangdut gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang dinamakan dengan demographic filtering. Dari usia itu menentukan item-item tertentu. Contoh yang lain mungkin bukan inilah. Teman-teman sekarang mungkin lagi suka-sukanya ini ya, sport seusia teman-teman gitu ya. Kayaknya lagi suka-sukanya sport gitu ya, entah olahraga yang sifatnya adalah lari ataupun bulu tangkis ataupun mungkin sepedahan gitu ya. Tapi kalau usia yang saya ke atas itu mungkin kebutuhannya beda. Kalau teman-teman kebutuhan untuk menyegarkan badan, kebutuhan saya adalah supaya encoknya hilang gitu ya. Kenapa? Karena memang dari sisi usia nanti muncul masalah-masalah yang berbeda dengan masalah yang dihadapi teman-teman gitu ya. Teman-teman mungkin punya masalah apa, dan itu biasanya karakteristiknya hampir mirip dengan demografik. Dan pada saat kita ngomong masalah needs, itu juga bisa kita masukkan aspek rekomendasi gitu ya. Kalau teman-teman butuhnya adalah fun, cari sesuatu yang fun yang cocok dengan usia teman-teman gitu ya. Itu mungkin pertemuan kali ini, kayaknya ini slide terakhir. Saya nggak mau ngasih quiz ini. Kayaknya kemarin teman-teman sudah buat quiz ya, mengerjakan tugas. Jadi tugas yang ini tidak ada. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada. Nggak ada. Mas, mau tanya Mas. Boleh. Berarti kalau konten base itu lebih ngitungnya itu berdasarkan mungkin ini ya, kategori item ini masuknya apa, terus kayak gitu ya, harganya apa, kayak gitu ya masuknya.
bukan ke ratingnya user ya. Nah, kayak gitu. Tapi tetap membutuhkan rating ya. Membutuhkan rating itu artinya adalah mencari preferensi yang positif. Cari item-item yang mirip berdasarkan item yang positif tadi. Gitu. Contoh misalkan gini. Apa namanya? Tadi saya suka K-pop misalkan. Saya suka K-pop. Cari item-item yang lain yang mirip dengan K-pop gitu. Jadi benar inputnya apa? Inputnya makanya kan tadi pertama kali diawali dengan ini kan. Inputnya adalah ini. Ya, jadi konten base selalu ngambil konten dari item kan. Konten itu kan dari item kan, bukan konten itu dari interaksi kan. Konten pasti dari Ya. item. Ya, dari item. Deskripsinya, sinopsisnya, genre musiknya, genre ininya, musik juga mungkin nanti ada ini ya, ada liriknya seperti apa gitu kan. Lirik lagu melankolis, lagu cinta, lagu patah hati itu kan berbeda ini. Lirik lagu yang semangat itu juga berbeda gitu. Kayak gitu Mas. Jadi kalau misalkan lagi konsum lagu yang patah hati, bisa jadi nanti rekomendasi kalau digunakan content base, rekomendasinya adalah lagu-lagu yang patah hati semua gitu. Kayak gitu Mas. Ya. Oh gitu. Iya Mas. Terima Oke. kasih Mas. Sama-sama Mas. Ada lagi yang lain monggo, silakan. Content base. Punten Pak mau tanya. Iya Bu, monggo. Mas, berarti di content based filtering itu tidak memperbarui user preference ya Pak? Soalnya, oh iya. Enggak. Tidak ada preferensi baru yang diperbarui. Jadi gini Bu Adila. Seseorang ya, kalau dia berinteraksi dengan item tertentu dan dinyatakan bahwa itu adalah item yang disukai, ya, maka content base akan mencari item-item yang mirip dengan item yang disukai. Gitu. Kalau orang ini baru memberikan item yang baru berinteraksi tapi itemnya tidak disukai, dengan content base ngomongnya gimana? Si A ya tidak suka banana. Ternyata item-item yang di sini 1, 2, 3 itu adalah item yang mirip banana. Kira-kira dengan content base akan memberikan rekomendasi 1, 2, 3 enggak? Kalau 1, 2, 3 ini mirip dengan banana. Iya Mas. Kok bisa? Si A, saya ulang ya. Si A tidak menyukai banana. Oke. Kalau seandainya cherry, kiwi, dan mango itu sama dengan banana, dari sisi content base-nya sama dengan banana, kira-kira si A akan mendapatkan rekomendasi cherry, mendapatkan rekomendasi kiwi, mendapatkan rekomendasi mango nggak? Harusnya enggak, Mas. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Karena dia enggak suka banana. Karena tidak suka banana. Sedangkan item yang lain mirip dengan banana. Gitu ya. Nah, disitulah peran dari content base masih memerlukan positive preferences. Ya. Jadi kalau seseorang menyukai sesuatu, maka boleh yang mirip direkomendasikan. Tapi kalau seseorang tidak menyukai sesuatu, jangan rekomendasikan yang mirip. Kebalikannya kayak gitu. Paham ya? Paham Mas. Oke, sip. Ada lagi monggo, silakan. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Kita akhiri perkuliahannya pada hari ini. Izin saya stop dulu recordingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.